Baiklah, kami dari kelompok Hegi Home akan melanjutkan presentasi tentang milestone 4. Dan saya sendiri Wahyu Al-Fajri dan rekan saya Ahmad Irfai dan Mas Fidar. Next Mas, langsung ke slide aja. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang startup cost atau biaya startup dalam mendirikan bisnis. Ya, biaya konsultan atau akuntansi ke pengacara atau dan lain sebesar 3 juta. Biaya pendaftaran bisnisnya sekitar 5 jutaan. Biaya terkait situs web, pendaftaran domain atau pengaturan situs web itu sekitar 4.300.000. Lisensinya 4.900.000. Biaya startup lainnya 2 juta. Peralatan sekitar 12 juta. Dalam memulai operasionalnya, biaya pemasaran dan promosi sekitar 3 juta. Perlengkapan dan bahan baku, alat tulis dan perlengkapan kantor sekitar 300.000. Modal kerjanya sekitar 1 jutaan. Dalam modal startup, investasi ekultas dari tim sebesar 1 juta, pinjaman dan pengeluaran tinggi atau lainnya tidak ada, totalnya sekitar 1 juta. Total keseluruhannya sekitar 35.500.000. Dana dana surplus dan dana tambahan yang dibutuhkan 34.500.000. Next, pro profit and loss forecast. Perkiraan laba rugi. Perkiraan laba ruginya dari Januari hingga Desember. Dari penjualan dari Januari sampai Desember. Dari kas penjualan dari Januari 3 juta, Februari 3 juta, Maretnya 3 juta, Aprilnya 6 juta, Mei 6 juta, Juni 6 juta, Juli 9 jutaan, Agustus 9 jutaan, September 9 jutaan, Oktober, November, dan Desember sekitar 12 juta. Total dari awal Januari hingga Desember sekitar 90 juta. Jumlah unit terjual dari Januari hingga Maret 10 unit, April April sampai Juni sekitar 20 unit, Juli hingga September sekitar 30 unit, Oktober hingga Desember sekitar 40 unit. Totalnya 300 unit. Jumlah harga per unit dari Januari hingga Maret sekitar 300 ribuan, April hingga Juni 300 ribuan, Juli Juli hingga Desember sekitar 300 ribuan. Total semuanya sekitar 3.600.000. Total penjualan dari Januari 3 juta, Februari Maret 3 juta, April Mei sampai Juni 6 juta, Juli September 9 juta, dan Oktober hingga Desember sekitar 12 juta. Total keseluruhannya 90 juta. COGS atau harga produk penjualan, harga pokok penjualan. Biaya layanan biaya layanan dari Januari hingga Maret sekitar 1 jutaan semua dari Januari hingga Maret. April hingga Juni 2 jutaan, Juli hingga September 3 juta, dan Oktober hingga Desember sekitar
4 jutaan. Jadi total keseluruhannya adalah 30 juta. Biaya per unitnya 100 ribu dari Januari hingga Maret, dan dari Maret hingga Desember sekitar 100 ribu. Total keseluruhannya 1.200.000. Dan laba kotornya dari Januari hingga Maret sekitar 2 jutaan. Mei hingga Juni 4 jutaan, dan Juli hingga Agustus 6 jutaan, dan Oktober hingga Desember 8 jutaan. Total keseluruhannya 60 juta. Biaya operasionalnya, gaji dan biaya konsultan 50 dari Januari hingga Desember 50 ribu, jadi 600, total seluruhnya 600. Pemasaran dan promosinya 60 ribu dari Januari hingga Agustus. Utilitas atau listriknya 20 ribu dari Januari hingga Desember. Transportnya 100 ribu, dan ada kenaikan per bulannya. Dan peralatan kantornya 30 ribu dari Januari hingga Desember. Perbaikan dan pemeliharaan 150 ribu dari Januari hingga Desember. Dari Januari total keseluruhannya biaya operasionalnya 410 ribu, yang Februari 410 ribu, dan April hingga Juni 510 ribu, Juli September 610 ribu, September Oktober hingga Desember 710 ribu. Jadi total keseluruhannya 6.720.000. Laba dan rugi bersihnya sekitar dari Januari hingga Maret sekitar 1.590.000. Dari April hingga Juni sekitar 3.490.000. Juli Juli sampai September sekitar 5.390.000, dan dari Oktober hingga Desember 7.290.000. Jadi total keseluruhannya sekitar 53.280.000. Margin atau laba kotor dan margin laba bersih total keseluruhannya sekitar 67% dan 59%. Next. Cash flow and forecast. Perkiraan arus kas. Posisi kas awal dari Januari 1 juta, Februari 2.590.000, Maret 4.180.000, April 5.770.000, Mei 9.260, 9.260, Juni 12.750, Juli 16.240, Agustus 21.630, September 27 ribuan, Oktober 32 ribuan, November 39 ribuan, Desember 46 ribuan. Arus kas masuk, total penjualan dari Januari hingga Maret 3 jutaan, April hingga Juni 6 jutaan, Juli hingga September 9 jutaan, Oktober sampai Desember 12 jutaan. Jadi total keseluruhannya 90 juta. Harga pokok penjualan dan biaya operasional total keseluruhan dari Januari 1.410, Januari hingga Maret 1.410, April April hingga Juli sekitar 2.510, Juli hingga September 3.610, Oktober hingga Desember 4.710. Jadi total keseluruhannya 36.720. Perubahan hasil perubahan selama bulanan.
Posisi akhir Januari 2.900.590, Februari 4.180, Maret 5.770, April 9.260, Mei 12.750, Juni 16.240, Juli 21.630, Agustus 27 juta, September 32.410.000, Oktober 39.700.000, November 46.960.000, dan Desember 54.280.000. Dari setiap bulannya ada peningkatan. Next, balance sheet forecast. Perkiraan neraca keuangan. Angka-angka yang tercermin pada neraca ini dihitung berdasarkan 31 Desember 2024. Aktiva, aset lancarnya 54.280.000, kasnya sekitar 54.280.000, eh, kas kecil, piutang usaha, stok yang tersedia, aset lainnya tidak ada, aset tetap 12 juta, peralatan 12 juta, mobil dan aset tetap lainnya tidak ada, total aset 66.280.000. Kewajiban, kewajiban lancar, akun utang, hutang bunga, jumlah lain yang terutang, kewajiban jangka panjang, pinjaman dan perguruan tinggi, pinjaman dan teman dan keluarga, tidak ada. Total kewajiban, tidak ada. Aktiva bersih sekitar 66.280.000. Ekuitas pendiri, pendapatan yang disimpan sekitar 13 juta, pendapatan tahun berjalan 53.280.000. Total ekuitas harus sama dengan sekitar 66.280.000. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan dari rekan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu break-even analysis. Analis ini bertujuan untuk mengetahui titik impas. Yang pertama yaitu rata-rata harga jual rata-rata per unit yaitu 300.000, terus biaya rata-rata per unit 100.000, margin laba kotornya 67%, biaya yang harus dikeluarkan atau biaya tetapnya yaitu 6.720.000, biaya penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai break even yaitu totalnya 10.080.000, jumlah unit yang harus dijual yaitu 34 unit. Terus margin percent of sale. Bagian ini menunjukkan persentase margin laba kotor dengan total penjualan. Dengan kata lain, setiap dari 100 yang dihasilkan dari penjualan 67.000 diantaranya adalah laba kotor. 67% diantaranya adalah laba kotor. Baik, selanjutnya biaya operasionalnya 6.720.000, biaya penjualan impas dalam dolar per tahun, margin kotornya per persen, margin kotor dalam persen penjualan yaitu 66,67%, total biaya tetap 6.720.000, jumlah impas tahunan 10.080.000, jumlah impas bulanan yaitu 840.000. Next, Mas.
Selanjutnya yaitu financial projection atau proyeksi keuangan bisa dilihat di tabel, yaitu yang tertera yaitu jumlah penjualan produksi atau jasa, value of each sale contribution atau nilai rata-rata dari setiap penjualan bisa dilihat sendiri totalnya. Selanjutnya gross profit atau laba kotor pada tahun pertama yaitu 60 juta, pada tahun kedua 84 juta, tahun ketiga yaitu 200 juta, tahun keempat 330 juta, tahun kelima 600 juta. Capital cost atau biaya modal meliputi biaya untuk membeli aset, bisa dilihat sendiri dari tabel. Tahun pertama yaitu dengan totalnya 20 juta, tahun kedua totalnya 20 juta, tahun ketiga 25 juta, tahun keempat 25 juta, tahun kelima 25 juta untuk biaya modal yang meliputi biaya untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan furnitur untuk menunjang apa, kegiatan dalam usaha. Yang selanjutnya itu expense annual atau biaya-biaya operasional yang terjadi setiap tahun seperti gaji, pemasaran, utilitas, dan sebagainya. Bisa dilihat pada tahun pertama yaitu 6.720, tahun kedua 7.350, tahun ketiga 7.350, tahun keempat yaitu 10.800, tahun kelima 14.700.000. Itu adalah total dari biaya-biaya operasional yang terjadi setiap tahun. Selanjutnya yaitu earning EBITDA atau laba sebelum bunga. Bisa dilihat total dari tahun pertama yaitu 53.280.000, tahun kedua 76.650.000, tahun ketiga 192.650.000, tahun keempat yaitu 319.200.000, tahun kelima 585.300.000. Next, Mas. Selanjutnya itu unit ekonomi atau tabel unit ekonomi. Profit and loss per unit atau laba dan rugi per unit dalam tahun 2024. Di sini revenue sekitar 90 juta atau total pendapat yang dihasilkan 90 juta. Selanjutnya harga pokok penjualan 60 juta. Selanjutnya yaitu laba kotornya 53.280.000. Margin laba kotornya 67%. Biaya operasionalnya 6.720.000. Laba operasi yaitu 83.280.000.
Customer acquisition cost atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru yaitu se- 126.400 rupiah. Customer lifetime value yaitu 90 juta. Average revenue per user atau rata-rata pendapatan yang dihasilkan dari setiap pengguna yaitu 300.000 rupiah. Next, Mas. Selanjutnya itu sales plan. Sales plan yaitu corong penjualan pelanggan, bisa dilihat yaitu target pasarnya adalah 100 orang, 100.000 orang. Target, adapun orang-orang yang tertarik yaitu 10.000 orang. Prospeknya orang-orang yang tertarik 10.000 orang, prospeknya 1.000 orang. Customer atau target akhir ya adalah 100 pelanggan dari 1.000 prospek tersebut. Selanjutnya, customer acquisition plan. Bisa dilihat sendiri target customer segment ibu rumah tangga atau kantor, target customer segment number 1.000, channel atau pemasarannya meliputi sosial media, email, marketing, dan brosur. Estimasi ketertarikan antara pelanggan mencapai 1.000. Estimasi biaya untuk ketertarikan setiap ketertarikan aktual atau customer aktualnya mencapai 100 customer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi go-to-market strategi. Sini terlihat Instagram kami, itu bernama Heji Home, terdiri dari 3 post, yaitu dengan trustworthy, profesional, dan inovatif. Lebih dari 500 klien konsumen seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan kami. Dengan pelayanan kami seperti ruang tamu, taman, dan garasi, serta itu adalah kami post juga website kami. Butuh jasa kebersihan yang dapat percaya, ayo pesan melalui Haji Home. Clear your house, clear your mind. Lanjut, pernyataan posisi kami, yaitu harus jelas dan tepat. Contoh untuk Haji Home adalah Haji Home menawarkan solusi pembersihan rumah yang inovatif dan ramah lingkungan, yang dirancang untuk menyediakan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi keluarga yang peduli lingkungan. Rencana aksi untuk mencapai target penjualan untuk tahun ke depan. Kembangkan rencana aksi itu perinci untuk menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai target penjualan dan pelanggan Anda. Ini dapat mencakup kampanye pemasaran seperti iklan daring dan luring, pemasaran media sosial, kemitraan dengan influencer, peluncuran produk seperti memperkenalkan produk baru untuk menjaga merek tetap segar dan menarik. Keterlibatan pelanggan seperti terlibat secara teratur dengan pelanggan melalui survei, umpan balik, dan komunikasi yang dipersonalisasi. Promosi dan diskon seperti penjualan berkala, penawaran bundle, dan program loyalitas untuk memberi insentif pembelian. Model penjualan dan distribusi
dan mencantumkan dengan jelas saran penjualan dan distribusi. Saran penjualan seperti daring, contohnya situs web, e-yoga, iklan, pasar daring, lainnya, luring, contohnya toko eceran, toko pop-up, penjualan langsung, dan browser. Saran distribusi seperti langsung ke konsumen, contohnya produk dikirim langsung ke pelanggan dari gudang. Grosir, contohnya bermitra dengan pengecer dan distributor yang akan menyediakan dan menjual produk Hijikon. Dan berlangganan, contohnya kotak pelanggan bulanan atau triliunan untuk pengiriman perlengkapan kebersihan secara berkala. Berikut adalah brosur kami dengan kami adalah Heiji Home. Bayangkan rumah atau kantor Heiji idaman Anda dan biarkan kami mewujudkannya. Mulailah dengan memesan pelayanan pembersihan daring dengan Heiji Home hari ini. Baik itu rumah, kantor, atau tempat lain, kami siap membantu Anda. Dengan testimoni kami, seperti Bu Silpi Aldrian, yaitu Heiji Home benar-benar membuat rumah saya bersih dan nyaman. Tim mereka sangat profesional dan ramah. Dengan testimoni yang lainnya kami adalah Bu Anissa Nur. Dia berkata, detail kebersihan dari Heiji Home luar biasa. Setiap sudut rumah terasa segar dan bersih. Dan ada juga terdapat diskon kami untuk opening kami sebesar 70% dan juga pelanggan kami jika mau berlangganan. Dan juga ada juga konsultasi kami jika ada yang mau ditanyakan dan juga informasi website kami bagi yang berminat untuk dilihat dengan secara detail. Lanjut tentang brosur kami yang lainnya seperti tahukah kamu ruangan yang bersih dan terawat menghadirkan suasana rumah yang lebih tenang, segar, dan sehat. Selain itu, lingkungan yang rapi juga dapat meningkatkan nilai hunian Anda. Biarkan Haji membantu Anda mewujudkan kebersihan yang sempurna untuk rumah, kantor, dan lainnya. Ada 6 alasan kami mengapa Anda harus mencoba Haji Home. Yang pertama, kemudahan dan kenyamanan. Pesan layanan kebersihan secara online melalui website, tanpa perlu repot mencari tukang bersih-bersih sendiri dan jadwal yang fleksibel. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, profesional dan terpercaya, tenaga kerja yang bersih, berpengalaman dalam bidang kebersihan menggunakan alat dan bahan pembersih berkualitas untuk hasil yang maksimal. Yang ketiga, layanan lengkap, tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga kantor, apartemen, dan tempat lainnya. Menawarkan berbagai jenis layanan kebersihan seperti pembersihan rutin, pembersihan dalam, pembersihan setelah acara, dan lain-lain. Yang keempat adalah harga terjangkau dan transparan, tarif yang kompetitif dengan berbagai paket yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan tidak ada biaya tersembunyi. Semua biaya dijelaskan secara transparan di awal pemesanan. Kelima adalah keamanan terjamin, pelayanan yang terpercaya dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat, dan data dan privasi pelanggan dijaga dengan baik. Yang keenam, peningkatan kesehatan dan kenyamanan, ruangan yang bersih dan rapi dapat mengurangi risiko alergi dan penyakit dan memberikan lingkungan yang lebih nyaman dan produktif untuk tinggal atau lainnya. Tentang kami itu, Haji Home mengatasi masalah umum dalam menemukan layanan pembersihan yang andal dan kualitas dengan platform daring yang benar digunakan. Personel yang terlatih dan teknologi canggih dengan menekankan kemudahan, keandalan dan kepercayaan pelanggan, Haji Home memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam industri layanan pembersihan profesional. Platform ini menarikkan pengguna awal seperti profesional yang sibuk, keluarga, dan penduduk perkotaan yang mencari solusi pembersihan yang dapat diandalkan. Dengan fokus pada teknologi modern dan staf terlatih, Haji memastikan pengalaman yang lancar dan terpercaya menjadikan pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan layanan pembersihan profesional. Layanan kami terdiri dari rumah, yaitu ini melibatkan pembersihan semua area rumah, termasuk ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi, untuk memastikan lingkungan tinggal yang bersih dan higienis. Sekolah, ini termasuk membersihkan ruang kelas, lorong toilet, dan area umum untuk menyediakan lingkungan bersih yang bersih dan aman bagi staf dan siswa. Berikutnya taman, ini melibatkan pembersihan dan pemeliharaan area
luar ruangan termasuk taman bermain, jalur pejalan kaki, dan area tempat duduk untuk memastikan ruang publik yang bersih dan ramah. Kantor, ini termasuk membersihkan ruang kerja, ruang rapat, toilet, dan area umum untuk menjaga lingkungan kantor yang bersih dan profesional. Berikut adalah paket dasar kami. Paket-paket kami seperti paket dasar yang berharga 200.000, yaitu pembersihan dasar untuk memastikan pengalaman, pembersihan dasar untuk rumah dan kantor, layanan, menyapu, mengepel, membersihkan permukaan, membersihkan kamar mandi dengan berdurasi 2 jam, yaitu paket selanjutnya paket bersih mendalam dengan harga 400.000, yaitu pembersihan menyeluruh untuk rumah atau kantor. Layanannya pembersihan semua area termasuk pembersihan dalam lemari, jendela, dan peralatan rumah tangga yang berdurasi 4 jam. Selanjutnya adalah paket reguler dengan harga 300.000, yaitu layanan pembersihan rutin untuk menjaga kebersihan rumah atau kantor. Dengan layanannya pembersihan mingguan atau bulanan yang berharga 350.000 per kunjungan, minimum 4 kunjungan. Selanjutnya adalah funding plan kami, yaitu pendanaan dibutuhkan untuk model ekuitas pendiri saat ini, ekspansi pasar, dan pengembangan produk untuk 1 tahun ke depan, yaitu para pendiri telah menyetor modal start sebesar 70 juta. Sumber pendanaan potensial, ekspansi pasar, dan pengembangan produk untuk 1 tahun ke depan, yaitu pendapatan dari layanan pembersihan rumah dan kantor. Penilaian perusahaan saat ini, ekspansi pasar dan pengembangan produknya adalah perusahaan saat ini mengincar valuasi sebesar 14 juta rupiah berdasarkan pembanding selama 1 tahun. Target penggalangan dana, ekspansi pasar, dan pengembangan produknya adalah perusahaan ini bermaksud untuk mengumpulkan dana sebesar 20 juta rupiah. Penggalangan dana masa depan, ekspansi pasar, dan pengembangan produknya adalah pembayaran dan tip dari layanan pembersihan rumah dan kantor, sponsor, dan bahan pembersih. Oke, sekian dari presentasi kami dengan Venture Haji Home. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Fuad, dan terima kasih teman sekalian.